Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Ini adalah pertemuan kita yang kelima untuk mata kuliah ilmu tajwid. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum lam ta'rif dan hukum lam tebal dan lam tipis. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Ummul Quran, Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu hukum lam ta'rif. Yang disebut dengan lam ta'rif yaitu alif dan lam yang selalu berada di awal kata benda atau disebut dengan ismun, sehingga perkataan tersebut menjadi ma'rifah atau ma'rifat. Alif lam ada yang dibaca terang dan jelas atau diizharkan bila berhadapan dengan huruf-huruf tertentu. Ada pula alif lam yang bunyinya dihilangkan atau tidak diucapkan, melainkan diidghamkan pada huruf berikutnya. Hukum lam ta'rif ada dua macam, yaitu yang pertama izhar qamariyah, yang kedua idgham syamsiyah. Yang pertama izhar qamariyah. Izhar artinya menerangkan atau menjelaskan. Qamariyah berasal dari kata qamar, artinya bulan. Qamariyah berarti sebangsa bulan. Hukum bacaan disebut izhar qamariyah, yakni apabila alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang berjumlah 14, yaitu alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Huruf qamariyah terkumpul dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Karena lam ta'rif itu diumpamakan bintang dan huruf itu diumpamakan bulan, bintang itu tetap terang kelihatannya meskipun bertemu dengan bulan. Oleh sebab itu, cara membacanya harus terang atau diizharkan. Contohnya, alif lam bertemu dengan alif, al-anhar. Contoh lagi, alif lam bertemu dengan ba, al-batil. Contohnya lagi, alif lam bertemu dengan ghain, al-ghaniyu. Nah, dari semua yang saya contohkan tadi, alif lamnya itu terbaca atau dibaca dengan jelas atau diizharkan, seperti itu. Hukum lam ta'rif yang kedua yaitu idgham syamsiyah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Syamsiyah berasal dari kata syamsun, artinya matahari. Syamsiyah berarti sebangsa matahari. Hukum bacaan disebut idgham syamsiyah, yakni apabila alif dan lam bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf qamariyah, yaitu ta, dal, zal, ra, za, sin,
shin, shad, dad, ta, dha, lam, nun. Karena lam ta'rif itu diumpamakan bintang dan huruf itu diumpamakan matahari, bintang bila bertemu dengan matahari di siang hari, bintangnya sirna, hilang, tidak nampak jelas kelihatannya. Oleh sebab itu, alif lamnya atau alnya tidak terbaca, sirna ataupun hilang. Cara membacanya dengan mengidghamkan atau mentasydidkan pada huruf hijaiyah, sehingga alif dan lam tidak terbaca meskipun tulisannya ada. Contohnya, alif lam bertemu dengan ta, at-tawwab. Contoh yang lain, alif lam bertemu dengan tha, as-samarati. Contoh yang lain lagi, alif lam bertemu dengan dal, ad-dunya. Seperti itu contohnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang lam tebal dan lam tipis. Huruf lam dan huruf ra ada yang dibaca tebal atau disebut dengan tafkhim, dan ada pula yang dibaca tipis atau disebut dengan tarqiq. Sedangkan huruf ra ada yang boleh keduanya, dibaca tipis maupun dibaca tebal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus ke huruf lam saja dululah. Nanti pada pertemuan selanjutnya baru kita fokus ke huruf ra, seperti itu. Yang pertama, lam dibaca tebal. Apabila ada huruf lam yang terdapat dalam perkataan Allah dan didahului oleh huruf yang berharakat fathah atau dhammah, harus dibaca tebal atau tafkhim, yakni dengan cara mengangkat semua lidah dan menekannya ke langit-langit atas sambil menekankan suara yang cukup kuat. Perkataan Allah dinamakan dengan lafzul jalalah. Contohnya, baris fathah bertemu dengan lafzul jalalah atau perkataan Allah, walau sya'allah. Selanjutnya, lam dibaca tipis atau lam muraqqaqah. Apabila ada huruf lam yang terdapat dalam perkataan Allah dan didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, maka lamnya dibaca tipis. Contohnya, baris kasrah bertemu dengan lafaz Allah, bi ayatillah. Contoh yang lain, min dunillah. Contoh yang lain lagi, sabilillah. Nah, contohnya seperti itu. Lalu B, huruf lam yang terdapat dalam semua perkataan bahasa Arab selain perkataan jalallah atau lafaz Allah harus dibaca tipis atau tarqiq pada semua harakat, baik harakat fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun. Contohnya, qul a'udzu. Contoh yang lain, fil uqadi. Contoh yang lain lagi, lakum dinukum. Nah, seperti itu. Baiklah, saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja materinya. Jika ada pertanyaan ataupun ada hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup lah.